وأهلنا وأولادنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa atau zakat wa lam yamsa ilallah wa sa'ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla ghadata bi jama'ati summa qa'ada yazkurullaha hatta tabi'a samsi summa yusalli rak'ataini kana lahu ka'ajrin hajatin wa umratin tamatin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita yang akan memberikan syafaatul uzma kepada kita, baginda Nabi besar Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Al-Istiqomah Bapak Haji Andi, wabil khusus Ketua DMI Kecamatan Cilengsi Bapak Haji Ujang Dayat, beserta Ketua DMI Desa Limus Tunggal Bapak Al-Ustadz Bang Taufik, dan juga Ustadz Nasruddin tadi yang sudah memimpin zikrullah kepada kita semuanya, Bapak Ustadz Alwi, para kesepuhan di sini, wabil khusus sahabat saya Bapak Ustadz Aib tadi yang sudah memimpin sholat jamaah subuh, Bapak Haji Heru, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, sahabat saya Bapak Sucipto beserta seluruh bapak-bapak, para ketua RT, RW, Kadus, BPD, serta wabil khusus penasehat dari JSL Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin Rabun Daud atau YPB, juga hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan jamaah subuh Limus Tunggal, yang mana jamaah subuh Limus Tunggal ini adalah merupakan mutiara di tengah-tengah kegelapan malam menuju terang benderang. Amin ya rabbal. Terlebih subhanallah, saya baru seumur hidup sholat subuh di sini. Iya Pak, karena ada undangan JSL. Dan alhamdulillah juga saya bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat lama saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tadi kita sudah membacakan sholawat, membacakan zikir, karena Rasul pernah bersabda menyampaikan kepada kita, sambil kita duduk di sini pun kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dengan suruk kita akan berada di sini. Saya berulang-ulang menyampaikan, man sholat subhi, barang siapa yang sholat subuh fi jamaati berjamaah
Summa qa'ada, kemudian duduk yazkurullah, untuk mengingat kepada Allah. Summa yusolli rakaataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kana lahu ka'ajarin hajatin wa umratin, maka ada bagi orang tersebut fadilah haji dan umrah. Tamam, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Rawahul At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi hadisnya diakhiri dengan tamam, 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 sempurna, 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 supaya enggak ada umat yang protes di akhir zaman. Ya kan Pak ya? Sekarang kan banyak umat yang protes. Hadisnya ini palsu, hadisnya ini doib, hadisnya ini mursal, dan seterusnya. Tapi dengan diakhiri oleh Rasul tamam, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Kalau sudah sempurna mau diapain lagi? Kan begitu. Jadi hadisnya seperti itu. Maka bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini manfaatkan. Nanti kita diakhiri dengan sholat isyraq atau sholat subuh atau sholat duha. Amin ya robbal. Bapak dan para jamaah sekalian, saya hanya berpesan kepada saya sendiri, juga buat semuanya, bagaimana meningkatkan agar hari ke hari, waktu ke waktu kita sama-sama dakwah ini harus makin maju, dakwah ini harus makin bergema dan harus dirasakan oleh umat. Yang pertama tentunya bagi kita semua. Kalau saya dulu berbicara 5S di MTSJ, sekarang saya tambah di JSL jadi 9S. Jadi 9S. Yang pertama senyum. Yang pertama senyum. Usahakan tim khidmat selalu melihat orang itu dengan senyuman, karena senyuman itu termasuk sedekah. Jadi kalau ketemu dengan orang jangan cemberut, jangan pura-pura nggak kenal, karena beda kelompoknya. Padahal itu adalah alumni kita, murid kita, tapi ketika kita berjumpa berhadapan dengan dia nggak kenal. Padahal Islam mengajarkan kita untuk senyum terlebih dahulu, kemudian yang kedua adalah salam. Senyum, salam, assalamualaikum. Tapi assalamualaikum juga assalamualaikum yang tulus, yang ikhlas, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum sambil menundukkan muka, bukan seperti itu. Yang diajarkan oleh Rasul itu tidak seperti itu. Senyum, salam dengan yang penuh keikhlasan yang tulus, dari mulai raut muka sampai dengan ke hati, maka disebutnya juga dengan budi pekerti. Bukan hanya budi tapi pekerti, yaitu adalah batin kita. Jadi senyum, salam, sapa. Kita harus bisa menyapa. Dari mana? Jangan disapa-sapa jamaah yang jarang datang, sudah lama baru datang lagi ke JSL. Jangan sekali-kali disapa, ka mana wae ulah. Eta tim khidmat, jangan seperti itu ya. Kemana aja, jangan. Harus ya. Ini saya ngasih tips aja ya, kemana aja ya, jangan sekali-kali kita ucapkan bicara dengan kemana aja. Yang tadinya biasa aktif tapi tiba-tiba aktif lagi, jangan kemana aja, kemana baik, jangan gitu ya. Ya, kita saling doakan, senyum, salam, sapa. Kemudian sopan, kita harus sopan. Bagaimana akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sopan, santun. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, setelah kita melakukan sopan, santun, kemudian yang keenam, kita juga harus meningkatkan yang namanya sholat. Alhamdulillah tadi kita sholat subuh nikmat banget. Ya. Apa sebabnya harus kita meningkatkan sholat? Kita tidak cukup hanya dengan sholat 5 waktu, tapi kita harus meningkatkan poin ketika ditanya apakah kita ingin untung dalam perdagangan ini. Tentunya bagi seorang pedagang inginnya untung. Nah,
Yang dimaksud dengan untungnya itu adalah sholat sholat wajib yang 5 waktu yang kita kerjakan ini adalah wajib. Tapi yang termasuk keuntungan dari Allah adalah sholat sunat. Dan sholat sunat yang paling mulia di sisi Allah ba'da sholatul fardu, setelah sholat fardu, yaitu adalah sholat tahajud, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad, dan bangunlah dari sebagian malam untuk bertahajud. Sholat yang lain tidak ditulis dalam Al-Quran. Al-Isra Allah berfirman, bukan berarti sholat yang lain tidak perlu dan tidak, tetapi urutan pertama yang paling utama dalam ibadah sholat sunat adalah sholat sunat qiyamul lail atau yang disebut dengan tahajud. Qiyamul lail dengan tahajud beda. Kalau qiyamul lail itu tidak tidur dulu, tapi kalau tahajud harus tidur dulu. Walaupun tidurnya 10 atau 15 menit, dia bangun lalu dia tahajud, boleh. Tapi kalau dia begadang dari habis isya sampai dengan subuh dia nggak tidur, maka dia itu sholat malamnya namanya sholat qiyamul lail, yang disebut dengan sholat hajat, sholat tobat, sholat witir dan sebagainya, qiyamul lail. Tapi kalau tahajud mesti dia diusahakan untuk tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asya ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah yang memujinya, bukan manusia. Ketika hamba-hamba Rasulullah melakukan sholat tahajud, Allah yang memujinya, tidak perlu dengan pujian-pujian manusia, karena pujian-pujian manusia itu kadang-kadang palsu. Betul nggak? Pujian manusia itu palsu kadang-kadang, tetapi di dalam lubuknya tidak. Tetapi kalau pujian Allah Subhanahu wa taala, yakinlah itu adalah benar adanya. Amin ya robbal. Allah yang memuji bagi orang-orang yang gemar melakukan sholat tahajud. Rasakan keajaiban nikmatnya sholat tahajud 40 malam jangan batal. Berapa malam? 40 malam jangan batal, terus menerus. Jam 2, jam 3, jam 2, jam sebelum subuh masih ada waktu. Terus berulang-ulang. Karena segala sesuatu itu bisa terbentuk dengan 40 hari. Kebiasaan itu dimulai dari 40 hari. Baik kebiasaan kita bersedekah, coba dengan 40 hari nggak putus sedekah. Dalam kitab I'anatul Talibin seperti itu kita berlatih. Sholat. Yang kedua, yang berikutnya, yang ketujuh, kita adalah sabar. Sabar. Maaf, yang ke-8 sabar. Ini JSL Tin Hidmat harus sabar, ya. Harus sabar terus menerus berkeliling dari musola ke musola, masjid ke masjid. Dan yang berikutnya, yang ke-9 adalah sedekah. Nah, ini sedekah pagi ini sungguh luar biasa. Pak, saya nggak punya uang. Tadi sudah saya bilang dari awal, ketika kita senyum saja termasuk sedekah. Sedekah itu bukan hanya uang, bukan hanya harta. Beda antara zakat dengan sedekah. Nah, kalau zakat nggak bisa dengan senyum saja, Pak Aib. Ustaz Aib ya, saya mau zakat senyum aja nggak bisa. Kalau zakat harus mengeluarkan uang, infak harus mengeluarkan harta, begitu. Tapi kalau sedekah, apa yang kita lakukan, termasuk kita berzikir, termasuk kita sholat duha dan sebagainya, itu bagian daripada sedekah kita. Amin ya robbal. 9S. Yang berikutnya, Pak, saya tuh susah istiqomahnya. Nah, ini kan masjid namanya Masjid Al-Istiqomah. Bagaimana cara meraih supaya kita bisa istiqomah? Nah, itu kan judulnya begitu. Supaya seperti masjid ini yang istiqomah jamaahnya. Amin ya robbal. Hanya 3 huruf N. Yang pertama huruf N. Ada niat. Ada niat. Mustahil hadir ke sini, mustahil datang ke sini
kalau tidak ada niat dari sebelum tidurnya. Betul nggak Pak Cipto ya? Pasti ada niat yang jauh-jauh mau hadir di istiqomah, mau hadir di masjid istiqomah. Kenapa? Karena ada dorongan niat yang kuat, itulah dia bisa jadi hadir. Dorongan niat ini agak lemah ya. Dorongan niat kuat juga kadang-kadang bisa batal. Kenapa? Karena ada kedua, kesempatan. Tidak ada kesempatan karena kerjanya shift 2, pulangnya jam 1 jam 2 masih ngantuk gitu kan, habis subuh biasa tidur lagi. Kesempatan atau mungkin ada tugas, pengen hadir ke JSL tapi niat ada, kesempatan nggak ada karena harus ngebesan jam 6 kan gitu, nggak bisa hadir. Jadi ada faktor ada kesempatan. Mumpung kesempatan ada, maka dengan adanya niat lalu ada kesempatan. Tidak cukup dengan niat dan kesempatan untuk menuju istiqomah rutin di JSL atau di tahajud, tidak cukup. Pak Ustadz Bambang ya tidak cukup ya. Harus ada satu lagi, kawan. Apa? Kawan atau sahabat. Ada teman yang mengingatkan. Ini seperti tim hikmat ini, ada teman yang mengingatkan dan yang mengajak. Jadinya istiqomah terus menerus jalan. Aduh, mohon maaf Pak Kiai Haji Apandi, Ketua MUI ya. Mohon maaf monjok soalnya. Jadi untuk istiqomah itu perlu kawan, perlu teman, perlu komunitas. Pak, saya sulit, kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak, kadang-kadang lemah. Cari kawan, cari teman yang terus bisa saling mengingatkan, saling membangkitkan. Kita tidak sulit untuk menuju ke istiqomahan dalam ibadah, dalam kegiatan apapun, dalam bentuk apapun, kalau tidak ada teman atau sahabat yang sering atau menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan, memberikan spirit kepada kita. Karena kita tahu bahwa iman kita kadang-kadang wajib waliankus, kadang meningkat, kadang menurun. Ketika kita sedang agak menurun, kita punya teman yang baik, ayo ikut JSL, jangan sampai enggak. Jalan, yang kita udah lemah jalan lagi. Terus menerus. Nah, maka carilah teman-teman yang seperti itu. Karena kalau kita jauh dari teman-teman yang baik, maka kita menjadi lemah. Apalagi ketika kita memilih teman yang salah. Karena kadang sebagian separuh daripada agama itu termasuk atau termaktub dalam teman kehidupan sehari-harinya. Itu Pak Sucipto. Jadi agama itu tergantung kepada temannya. Kalau dia temannya di lingkungan terus di tengah-tengah maksiat, dia susah ibadahnya. Apalagi istiqomahnya. Tapi kalau teman sahabatnya dia orang-orang yang soleh, yang diucapkan dalam tadi ketika sholat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sudah disuruh tuh untuk mencari kawan dan teman yang Alhamdulillah, saya seyakin-yakinnya kalau orang sudah mulai jamaah subuh itu semua adalah orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau ditingkatkan sebelum subuh, kita tahajud dulu. Nah, karena orang yang tahajud di rumahnya, dilihat dari Lauhil Mahfuz, dilihat dari Sidratul Muntahar, dilihat dari Arsy, rumahnya yang ada orang Islam, mukmin, muslim, mukmin, tahajud di dalam rumah, apalagi di dalam masjid, maka rumah yang gelap itu dilihat menjadi terang. Pak, bagaimana untuk meneranginya? Ya kita seperti itu. Jadi kalau bapak-bapak rumahnya ingin bercahaya terlihat dari Arsy, isi rumahnya dengan qiyamul lail. Insya itu kita tahajud di rumah tuh jam 2 jam 3, malaikat rahmat dari Allah itu turun. Karena Allah turun ke muka bumi ini sepertiga malam. Bukan Allahnya seperti makhluk manusia, bukan.
tapi rahmatnya yang turun di sepertiga malam itu menyinari ke dalam rumah, tembus ke atas. Apalagi kalau masjid ini ada yang tahajud, tembus lagi ke atas. Itu Bapak sekalian, silahkan buka kitab-kitabnya tentang itu. Nah, inilah barangkali sekapur sirih singkat bagaimana cara kita istiqomah di JSL, bagaimana cara istiqomah di komunitas yang baik ini, bagaimana kita istiqomah di MUI dan seterusnya. Insya Allah gerakan yang ada di Limus Tunggal ini adalah gerakan yang sangat baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman diawali dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita berbuat baik dulu, kita contohkan yang baik-baik dulu. Pak Ketua MUI ya, kita mencontohkan yang baik dengan pengajian kelilingnya Ketua MUI ini kan, dengan jamaahnya kelilingnya dari masjid ke masjid, JSL dari masjid ke masjid, mencontohkan sama mereka-mereka yang tidak baik. Jadi memang perintahnya seperti itu, bukan dibalik. Bukan amal mungkar nahi ma'ruf ya, bukan mencegah yang mungkar dulu baru berbuat baik, tapi bagaimana kita berbuat baik tuh, berbuat baik dulu. Kalau ada yang punya lokalisasi, ajak JSL, ayo kita Pak JSL gitu kan. Jangan dijauhi, itu namanya berbuat amal ma'ruf dulu. Kalau yang punya kontrakan yang kurang-kurang, ajak Pak sekali-kali kita ngopi bareng, jangan diajak zikir, diajak ngopi bareng, bagi-bagi, ngopi bareng dan seterusnya. Jangan, pokoknya kalau JSL ini kalau ngajak untuk yuk subuh kita zikir, orang susah, kita ngopi bareng aja gitu. Bahasanya ngopi bareng, hese lamu aja gitu. Nah gitu kan. Nah itu jadi para tim hikmah ngajak ngopi bareng ya, sama sarapan bareng gitu ya. Nah, insya Allah kalau diajak itu jangan, sekarang kan ada istilah kalau orang yang kuper itu disebut orang kurang ngopi gitu kan. Kalau kurang ngopi biasanya kuper gitu kan. Ya kurang ngopi katanya dia, kuper jadinya kan gitu. Nah, ini Bapak dan Pak Jam sekalian, ayo kita tegakkan amal ma'ruf dulu, nahi mungkar. Nahi mungkar harus wajib kita tegakkan, tetapi ada kema'rufan yang kita laksanakan, yang kita lakukan di sini. Demikian barangkali dari saya, dan mohon maaf lahir batin apabila ada kehilapan kesalahan dari kami sekeluarga dan juga dari kami Yayasan Al-Isti'anah Yafa, dan juga mohon doanya insya Allah besok hari Selasa saya akan melaksanakan ibadah umroh beserta jamaah MTSJ. Semoga mendapatkan umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang namanya pasar dakwah, baru dengar kan ya? Ada pasar dakwah. Jadi para masai-masai di sana, jadi mereka menganjurkan setiap orang itu per hari minimal 25 kali bicara dakwah. Jadi ini yang anjel mau pakai wete gitu, asal ketemu jamaah nganggur, baru ngopi, nganggur disambut. Ya kan? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Allah